Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk dengan kode emitennya GTRA. Nah, kita lihat dulu untuk profil dari perusahaan ini. Jadi GTRA didirikan pada tahun 2005, bermula di bidang distribusi fast moving consumer goods di wilayah Jabodetabek. Kemudian masuk ke bidang transportasi dan logistik di tahun 2012. Berbekal hubungan baik dengan sejumlah prinsipal, PT Graha Prima Sukses Mandiri memulai bisnisnya dengan nama Graha Trans. Graha Trans ini beroperasi di seluruh Jawa, melayani manufaktur barang konsumen dan penyedia logistik last mile dan memiliki pusat operasionalnya di Bekasi dan juga Banten. Perseroan membantu pengiriman ke seluruh Sumatera dari Lampung hingga Medan. Graha Trans juga memiliki 2 pool workshop dan beberapa kantor perwakilan cabang di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Surabaya untuk melayani pelanggan lebih efektif dalam ketepatan waktu pelayanan. Nah, ini bisa dilihat produk dari emiten GTRA. Kemudian kita lanjut. Untuk jadwal IPO, kali ini GTRA mengeluarkan jumlah saham sebanyak 378 miliar. Maaf saya ralat, 378.875.000 lembar dengan persentase IPO-nya yaitu 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominalnya yaitu Rp100 per lembar. Harga pelaksanaan di kisaran Rp100 hingga Rp150 per lembar. Dengan nilai IPO-nya ini maksimal Rp56.831.250.000 dengan penjamin emisinya kali ini yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas. Kemudian kita lanjut untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal yaitu 27 Februari hingga 6 Maret 2023. Tanggal efektifnya yaitu 16 Maret 2023. Masa penawaran umum 20 hingga 28 Maret 2023. Tanggal pencatahan 28 Maret 2023. Tanggal distribusi saham yaitu 29 Maret 2023. Dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 30 Maret 2023. Dana hasil IPO akan digunakan oleh GTRA. Rinciannya 64,80% ini untuk belanja modal, yakni pembelian 38 unit truk. Sementara sisanya 35,20% untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas untuk biaya pengiriman, servis, membeli ban mobil, gaji karyawan, membeli GPS, pembayaran angsuran, dan lain-lain. Nah, untuk keunggulan kompetitifnya di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu tim, di mana perseroan memiliki struktur organisasi yang sangat lengkap, terdiri dari berbagai departemen dan bertanggung jawab di bidangnya. Yang kedua yaitu sistem. Perseroan didukung oleh sistem yang terintegrasi dari awal hingga akhir, sejak proses rekrutmen SDM, transaksi penjualan, penagihan, pemuatan dan pengiriman barang, hingga monitoring perjalanan kendaraan. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah armada, di mana perseroan memiliki jumlah armada yang cukup banyak, terdiri dari berbagai tipe, mulai dari Colt Diesel Ankle, Colt Diesel Double, Fuso, dan Tronton Wing Box. Faktor-faktor risiko yang patut dicermati, risiko utama yaitu risiko atas kemungkinan tidak mendapatkan order yang cukup, risiko usaha, diantaranya risiko atas peraturan dan kebijakan pemerintah, risiko atas sumber daya pengemudi yang berkualitas, risiko kecelakaan kendaraan, dan lain sebagainya. Risiko umum terdiri dari risiko kondisi perekonomian secara makro, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko bencana alam, dan lain sebagainya. Adapun bagi investor yang patut dicermati risikonya antara lain, risiko tidak liquidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, risiko fluktuasi harga saham perseroan, risiko terkait kebijakan dividen, serta risiko sehubungan dengan gagalnya sistem penawaran umum elektronik. Nah, kemudian untuk key financial highlights yang pertama di sini ada neraca. Untuk rasio-rasionya per 30 November 2022, current rasio sebesar 0,70 kali. Debt to equity rasionya ini bisa kita katakan cukup tinggi ya, yaitu 2,35 kali.
Debt to asset rasionya 0,70 kali, ICR 2,51 kali, dan DSCR-nya yaitu 0,85 kali. Kemudian di sini ada laba rugi. Kalau misalnya kita lihat rasio-rasionya per 30 November 2022, gross profit margin yaitu 44,83%, net profit margin 6,96%, return on assets-nya 2,09%, return on equity-nya 7,01%. Kemudian juga perseroan mengalami pertumbuhan sebesar 40,72%, net profit-nya pun ikut tumbuh sebesar 42,15%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.